Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang fungsi uang. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Saya Wipan Febriansyah, NIM 263, Hagi Anandika, NIM 56, Piki Alvinosa, NIM 343, dan Pajar Setiawan, NIM 351. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan di dalam akad jual beli. Uang sebagai pengganti perdagangan barter yang mana banyak ditemukan permasalahan di dalam suatu perdagangan barter. Banyak sekali pemikiran para ekonom-ekonom yang membahas tentang uang. Dari mulai evolusi uang dan wacana uang yang dapat menggantikan sistem barter. Konsep dasar uang. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, yang mana memiliki beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam melaksanakan proses pertukaran barang dan jasa. Pada praktiknya, masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, dan benda tersebut harus diterima secara umum, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan, dan mudah dibawa, tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Setelah sistem barter, dicetaklah uang yang bertujuan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut. Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa fungsi uang dinar dan dirham sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai, harga komoditas, dan jasa. Biografi Al-Ghazali. Figur utama yang akan menjadi bahan kajian penelitian adalah sosok Imam Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada abad ke-5 Hijriah, tepatnya tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazala. Ghazala adalah sebuah kampung kecil di pinggir kota bernama Tusi. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Al-Tusi. Karir pendidikannya dimulai dari berguru pada seorang sufi yang merupakan sahabat dekat dari ayahnya. Kepada Ahmad bin Muhammad al-Ruskani, melalui guru ini, Imam Al-Ghazali telah banyak belajar tentang membaca, menulis Al-Quran, Nahwu, bahasa Arab, ilmu hisab, dan fikih. Pengertian uang dan fungsinya menurut Al-Ghazali. Karya fenomenalnya Ihya Umum ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Al-Ghazali menyatakan bahwa uang muncul disebabkan adanya sistem jual beli. Misalnya, seseorang ingin membeli sebuah baju dengan makanan. Dari mana dia mengetahui ukuran baju dari nilai makanan tersebut? Jual beli di atas dengan jenis-jenis barang yang berbeda. Kedua barang tersebut tidak sama, maka diperlukan hakim yang adil. Sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain, uang dapat difungsikan sebagai alat penengah antara kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses penukaran komoditas dan jasa. Selain itu, disyaratkan juga bahwa uang sebagai alat simpanan, karena itu dibuat dari jenis harta yang mampu bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan, sehingga benar-benar bersifat cair dan dapat dengan mudah diuangkan kembali, serta dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan dan cenderung memiliki nilai harga yang stabil. Terima kasih. Al-Ghazali mengibaratkan bahwa uang sebagai cermin-cermin tidak punya warna.
namun dapat merefleksikan semua warna. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Berbagai permasalahan perdagangan barter dibahas dan dijelaskan dengan baik. Meskipun perdagangan dalam sistem barter dapat dilakukan, namun sangat tidak efisien untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan karakteristik barang, baik dalam bentuk, ukuran, maupun kualitasnya. Dikutip dari tulisan Nur Hamid yang mengutip perkataan Imam Al-Ghazali pernah memaparkan bahwa dinar dan dirham termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya kehidupan menjadi lurus. Keduanya hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya. Sekiranya setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, seluruh kebutuhannya. Misalnya seseorang memiliki zafaran dan ia membutuhkan unta untuk tunggangannya, dan orang yang memiliki unta dapat saja tidak membutuhkannya dan membutuhkan zafaran. Sistem perdagangan barter kurang adil, karena jika dilihat dari nilai tukarnya antara zafaran dan unta sangat jauh berbeda. Maka dilihat dari kekurangan barter ini, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah di antara keduanya, sehingga dengan keduanya semua harta dapat diukur. Namun Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang yang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan mempunyai emas dan perak yang merupakan bahan baku uang, tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang memiliki nilai jika dipergunakan dalam suatu penukaran. Tujuan utama dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang, sedangkan uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Ungkapan Al-Ghazali di atas sebenarnya beliau ingin menunjukkan bahwa fungsi uang ada dua. Pertama, uang dinar dan dirham sebagai perantara atau walisah kepada barang-barang yang lain. Kedua, uang dinar dan dirham sebagai alat tukar barang. Namun Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang yang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan mempunyai emas dan perak yang merupakan bahan uang tersebut, tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat tukar. Konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam Islam sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam dijelaskan secara rinci dan sangat jelas bahwa uang adalah bukan untuk kapital. Dari uang bersifat flow konsep dan kapital adalah suatu yang bersifat stok konsep. Sedangkan makna uang dalam konvensional adalah sebagai uang dan sebagai kapital. Secara horizontal dalam perdagangan, dalam peradaban ekonomi Islam, uang memiliki karakteristik stabil lebih ditunjukkan dari emas dan perak, yaitu dirham dan dinar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.